pakai nama bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Gampang buktinya. Apa? Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan bereaction satu video Ustadz Ahmad Kainama. Dan ini video sebelum berdebat dengan Pendeta Ezra Soru ya. Tapi saya herannya begini, kenapa kemudian itu dia bisa membuktikan begitu, sekalipun itu ngawur dan itu tidak berdasar begitu ya, bahwa Yesus Kristus tidak disalib dan tidak mati tetapi sembuh, bahwa dilumuri dengan 30 kilo itu obat-obatan dari yang diberikan oleh Om Nikodemus begitu ya. Nah jadi padahal di video sebelum debat itu memang sudah jelas dia katakan bahwa bukti bahwa Yesus Kristus tidak pernah mati disalib, tidak pernah disalibkan ya kan, ya lalu tidak naik sendiri tapi diangkat oleh Allah. Ya dia membuktikannya bahwa tidak ada bukti. Ya jadi ini sangat ngeri sekali teman-teman sekalian ya. Jadi ini memang lelucon tapi inilah sebuah kebodohan ya dari seorang gurunda ya, seorang ustadz ya, maha guru kata Aristo ya begitu ya. Oleh karenanya saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan supaya teman-teman bisa tertawa ya. Berikut videonya. Pakai nama bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Gampang buktinya. Apa? Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Dialog logik Pak Pendeta ya. Pola akademis, pola pemahaman akademis. Oke ya teman-teman sekalian, itulah Ustadz Kainama. Dan memang benar-benar sakit ya ketika kemudian Pendeta Ezra Soru itu membungkam dia di dalam perdebatan tanggal 31 Juli kemarin ya teman-teman. Ya, itu adalah momen yang memang benar-benar menghancurkan karir daripada Ustadz Ahmad Kainama. Bahkan harapan besar daripada umat muslim yang tentu saja dalam tanda kutip ya, yang menjadikan Ahmad Kainama ini sebagai soko guru. Mereka menjadikannya sebagai ustadz yang memang cendekiawan. Apalagi kan dia mengaku sebagai lulusan dari STT Jakarta, Leiden Belanda, Haifa Israel, bahkan dari Vatikan Roma. Jadi ini mereka anggap bahwa ini adalah pendeta besar yang udah mualaf. Itu bukti adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang benar ya. Karena pendeta Kainama ini sudah pindah agama masuk ke agama Islam. Padahal semuanya isinya kosong ya, nol besar teman-teman sekalian. Akhirnya ketika debat dengan Pendeta Ezra Soru, itu dia tidak mengerti tentang judul atau tema yang sedang dibahas, yaitu historical Jesus. Ya bahkan Pendeta Ezra Soru jelas mengatakan dengan eksplisit, Ahmad Kainama ini tidak mengerti tentang historical Jesus. Begitu ya. Padahal koar-koar ya gitu ya, dia memaparkan materinya, tapi semua ya mentah. Dan dibantulah oleh para mu'alaf, ada Dan Cemumek, ada Edi Prayitno ya begitu ya. Yang kemudian itu ya mencoba memojokkan Pendeta Ezra Soru. Apalagi ya si Edi Prayitno itu katakan surat An-Nisa 157 itu ada di dalam kitab Yohanes atau di Injil Yohanes. Begitu pedenya teman-teman sekalian. Kalaupun ada di Injil Yohanes berarti itu plagiat Pak. Ya. Jadi itu plagiat dari Alkitab ya ke kitab suci Anda. Jadi itu gugur nantinya kalau dikatakan bahwa
Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia. Tapi ternyata diambil daripada Bible, dari Injil Yohanes. Nah, jadi teman-teman sekalian, Ahmad Kainama tadi membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib sesuai dengan surat An-Nisa, wa ma qatabuhu wa ma salabuhu, ya. Dan dilanjutkan, ternyata tidak disalib, tidak dibunuh, lalu ada orang yang diserupakan. Akhirnya apa? Ahmad Kainama itu menjilat ludahnya sendiri. Yang dimana di video tadi dikatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Yesus Kristus itu dia mati, ya, kemudian bangkit dan naik ke surga. Tidak ada bukti katanya. Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab, misalnya saja teman-teman, Anda membaca dalam Matius pasalnya yang ke-27, di situ udah berbicara ya tentang kematian ya daripada Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Ya, di dalam ayat 32 misalnya, Anda bisa menemukan di situ ya, hingga sampai ayatnya yang ke-44. Ya. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-45 hingga sampai ke-56. Dilanjutkan dengan penguburan Yesus ya, di dalam ayat 57 hingga sampai 61. Bahkan kubur Yesus dijaga. Itu udah jelas. Jadi komplit ketika Anda membaca Matius pasal 27, itu sudah bukti yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, oleh kitab suci manapun, sekalipun itu dianggap sebagai kitab yang sempurna. Itu tidak akan bisa membantah ini. Begitu. Nah, apalagi Ustadz Ahmad Kainama yang memang kerjanya kuar-kuar seperti tadi, tapi memang tidak bisa dibuktikan. Jadi teman-teman sekalian, kalau Isa Al-Masih ya diserupakan, Isa Al-Masih tidak mati disalib, Isa Al-Masih ya tidak bangkit, silakan saja. Tapi ketika dihubungkan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, ya tentu tidak relevan. Karena Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu historikalnya itu berbeda, tidak sama. Maka ada indikasi Isa yang diceritakan oleh Al-Quran itu bukanlah Yesus yang diajarkan di dalam Alkitab, atau bukanlah Isa ya, atau Isa Al-Masih yang dikenal oleh orang-orang Kristen Arab. Ya, makanya kita ya di Indonesia benar-benar membantah Isa dalam Al-Quran bukan Yesus yang ada di Alkitab. Fix, itu udah tuntas, dan Kementerian Agama sudah mengganti ya nama Isa Al-Masih di kalender kita menjadi apa? Yesus Kristus. Selesai teman-teman sekalian ya. Jadi biarlah video kali ini teman-teman sekalian ya menghibur teman-teman, dan juga teman-teman muslim yang belum sadar kiranya bisa sadar dengan menonton video Ustadz Ahmad Kainama seperti ini, dan apalagi menonton debat-debat yang sudah berlalu ya di tanggal 31 atau tanggal 30 kemarin ya di Surabaya. Baik teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.